Alhamdulillah alladzi ja'alana minal muslimin wal mu'minin wal muhsinin wal mutahhin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ja'alna mansakan yadhkuru ismallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah yang Maha Ghafur, yang telah melimpahkan karunia dan nikmat kepada kita semua, sehingga pada hari ini insyaallah kita akan melaksanakan salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada orang yang sangat dekat dengan Allah, kepada orang yang paling dekat dengan Allah, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengawali khutbah ini, khatib ingin mengajak kepada kita semua, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan cara marilah kita semakin dekat dengan Allah. Karena beberapa hari lalu, seminggu lebih yang lalu, kita melaksanakan ibadah kurban yang maknanya adalah dekat dengan Allah. Jadi kurban itu yang sudah kita lakukan, sebaiknya kita evaluasi apakah kurban yang kita lakukan ini sudah semakin mendekatkan diri kita dengan Allah atau belum. Karena di dalam Al-Quran ada beberapa istilah yang berkaitan dengan kurban. Ada adhiyah, ada nahr, ada kurban. Jadi ada beberapa istilah. Ada tasyriq, ada kurban, ada udhiyah. Kalau udhiyah itu artinya adalah sembelihan di waktu duha. Kalau kurban artinya mendekatkan diri kepada Allah. Kalau nahr artinya adalah penyembelihan. Kalau dzabih adalah hewan yang disembelih. Yang umum di Indonesia atau di kita itu sering menyebutnya kurban. Padahal di negara-negara Arab itu lebih populer istilah udhiyah. Lebih populer udhiyah. Udhiyah artinya adalah penyembelihan hewan. Kalau istilahnya kurban, menurut seorang penulis dari Jawa Timur, seorang ahli bahasa, kurban itu sebetulnya umum. Jadi umat-umat selain umat Islam juga berkurban, tetapi tidak udhiyah. Artinya apa? Artinya yang lain pun ada kurbannya masing-masing. Makanya di dalam ayat walikulli ummatin ja'alna mansaka, setiap umat itu ada tradisi pengorbanan, ada tradisi pengorbanan. Cuma beda-beda. Dan yang penyembelihan itu adalah tradisi yang ada di dalam Islam. Artinya sesungguhnya kurban itu, kalau kurban bukan menyembelih, itu tidak hanya dilakukan di tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah,
tetapi di sepanjang waktu sesungguhnya kita itu bisa berkurban. Dalam arti mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Setelah kita melaksanakan ibadah kurban, maka yang paling tepat dilakukan seorang muslim adalah evaluasi kurban kita. Evaluasinya kenapa? Karena Allah menyampaikan la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Jadi Allah tidak butuh dagingnya, tidak butuh darahnya untuk dekat kepada Allah. Itu hanyalah simbol, tetapi yang terpenting adalah bagaimana takwa kita. Walakin yanalu taqwa minkum, yanalu taqwa minkum. Tapi Allah akan membutuhkan takwa kita, menunggu-nunggu takwa kita, seberapa takwa kita. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Lalu sesungguhnya kalau kita berbicara mengenai Al-Quran, apa saja indikator bahwa kurban kita ini sudah bagus, bahwa kurban kita ini sudah benar, bahwa kurban kita ini sudah berhasil? Maka Al-Quran dari mulai ayat walikulli ummatin ja'alnya menyebutkan beberapa ciri, sekitar 10 ciri orang yang berkurbannya berhasil. Apa saja ciri-ciri itu? Yang pertama, liyadhkuru smallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dia senantiasa mengingat Allah, merenung atas nikmat Allah telah menciptakan hewan-hewan untuk kita, hewan-hewan bahimatil an'am. Jadi kita harus senantiasa berzikir kepada Allah. Nah, itu ciri yang pertama. Setelah berkurban itu hanyalah awal, dan kita harus melanjutkan untuk senantiasa liyadhkuru smallah, senantiasa mengingat Allah, menyebut nama Allah. Betapa luar biasanya Allah menciptakan hewan-hewan itu. Karena manusia tidak ada yang mampu menciptakan hewan. Sampai saat ini manusia bisa bikin pesawat, bisa bikin gedung mewah, tetapi bisa bikin hewan aja nggak bisa. Bisa bikin nyamuk aja kita belum ada yang bisa. Badannya kecil, bisa terbang, itu kan luar biasa. Badannya kecil, tetapi kalau menggigit bisa menyakitkan, itu luar biasa. Itu ciptaan Allah. Yang kedua, fa'ilahukum ilahu wahid. Yang kedua, berkurban yang sukses itu menjadikan kita semakin bertauhid kepada Allah. Jadi kurban itu dalam kisahnya adalah bukti tauhidnya Ibrahim kepada Allah. Meskipun perintahnya ya seakan-akan betapa aneh, disuruh menyembelih Ismail, tetapi Ibrahim melakukan. Kenapa? Karena dalam rangka semakin tauhid kepada Allah, semakin mengesahkan Allah. Fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu. Yang ketiga, kurban yang sukses itu menjadikan kita muslim yang semakin berserah kepada Allah. Jadi menyerahkan seluruhnya kepada Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan wa ma ana minal musyrikin. Itu yang diabadikan di dalam Al-Qur'an, yaitu ungkapan Nabi Ibrahim. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Yang ketiga itu. Yang keempat, wa basyiril mukhbitin. Orang yang kurbannya sukses adalah orang yang mukhbit. Apa itu mukhbit? Mukhbit adalah orang yang sangat militan di dalam berislam.
Jadi Islamnya bukan hanya Islam KTP saja, tetapi Islam yang militer. Apa saja ciri-cirinya? Yang pertama adalah idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ketika disebut nama Allah, hatinya bergetar. Dengarkan Al-Quran, hatinya bergetar. Ada zikir, hatinya bergetar. Ada takbir, hatinya bergetar. Nah, itu diantaranya. Ada yang bilang, ulama menafsirkan yang dimaksud dengan bergetar adalah takut kepada Allah. Takut kalau dia belum maksimal di dalam mendekatkan diri kepada Allah. Ciri mukhbitin yang kedua, orang militan yang kedua adalah wasabirina ala ma asabah. Dia sabar terhadap apapun yang menimpa dia. Sabar menghadapi musibah, sabar menjalankan ketaatan, dan sabar menjauhi maksiat. Dalam hadis disebutkan sabar yang paling rendah itu menghadapi musibah. Padahal menghadapi musibah itu berat. Itu katanya rendah. Sabar yang level kedua, sabar menjalankan ketaatan. Nah, termasuk melaksanakan kurban, melaksanakan sholat, itu butuh kesabaran. Sabar yang paling susah adalah menjauhkan dari maksiat. Tidak korupsi meskipun ada peluang, gitu ya. Tidak mencuri meskipun ada peluang. Tidak nyogok meskipun ada peluang. Itu butuh kesabaran yang ekstra dan luar biasa. Yang ketiga ciri orang yang militan dalam berislam adalah wasabirina ala ma asabahum wal muqimis shalah. Dia senantiasa mendirikan sholat. Jadi kalau seorang itu berkurban tetapi sholatnya masih jarang-jarang ya, atau banyak bolongnya, berarti belum menunjukkan keberhasilan. Sholat, muqimis shalah. Yang terakhir wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang yang berkurban itu adalah senantiasa menginfakkan sebagian kecil dari rezekinya. Jadi kurban itu bukan terakhir, justru itu adalah pemancing awal. Ibarat pancing itu umpan. Umpan pertama kurban, ya selanjutnya kan ada zakat, ada infak, ada sedekah. Kalau dia sudah melaksanakan itu, maka itu adalah salah satu ciri al-mukhbitin, seorang muslim yang militan. Itu yang keempat. Yang ketiga tadi ya, yang ketiga isinya ada 4. Jadi 2 tambah 4 ada 6. Selanjutnya yang ke-7, la'allakum tashkurun. Ada di dalam ayatnya ya, Quran surat Al-An'am. Orang yang berkurban itu senantiasa bersyukur kepada Allah. La'allakum tashkurun. Dia senantiasa bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah. Apa itu syukur? Syukur itu adalah sarful 'abdi jami'a ma an'amallahu ilaihi ila ma khuliqa li ajlihi. Syukur adalah menggunakan nikmat untuk kepentingan pemberi nikmat. Itu. Jadi kepentingan pemberi nikmat itu apa, keinginannya apa, dilaksanakan. Nah, itu syukur. Nikmat sehat dipakai untuk beribadah, dipakai untuk mencari nafkah, dipakai untuk berbisnis, dipakai untuk mengabdi, gitu dan lain sebagainya. Punya harta, dia senang membayar zakatnya, infak, sedekah, berarti itu dia bersyukur. Jadi bukan sekedar mengucapkan alhamdulillah dapat uang banyak nih, bukan, tetapi dia menggunakan nikmat itu untuk tujuan Allah memberi nikmat kepada kita. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, yang nomor 8, litukabbirullah. Betul, agar kalian membesarkan Allah. Agar kalian senantiasa membesarkan Allah. Banyak membaca takbir dan senantiasa mengagungkan Allah. Jadi orang yang berkorban yang syukur itu dia akan senantiasa bahwa menyadari bahwa betapa kita itu kecil
yang maha besar itu hanyalah Allah Subhanahu. Dan yang terakhir ini adalah yang ke-9 berarti. Ciri orang yang kurbannya sukses, wa basyiril muhsinin, dia adalah seorang yang muhsin. Apa itu muhsin? Anta'budallah ka'annaka tara, fa in lam takun tara fa innahu yarak. Orang yang muhsin itu adalah orang yang senantiasa beribadah kepada Allah, dan beribadahnya itu seakan-akan Allah melihat dia. Jadi ibadahnya atau amalnya ya tidak asal-asalan, karena malu dilihat Allah. Ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yarak. Meskipun kita secara kasat mata tidak melihat Allah, tapi Allah selalu melihat kita. Itulah orang yang muhsin. Orang yang muhsin sebagai ciri yang ke-9, orang yang sukses dalam melaksanakan ibadah kurban. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Jadi kurban itu diantara maknanya adalah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hakikat ke-9 ciri ini yang menunjukkan bahwa seseorang itu sukses dalam berkurban adalah ketika dia mampu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ibadah, dengan amal kebaikan, dengan apapun yang diperintahkan oleh Allah, dan menjauhi apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi pribadi berkurban, pribadi yang senantiasa berkurban, yang sukses berkurban dengan ciri-ciri orang yang kurban yang sukses yang tadi disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum wa fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Alhamdulillah alladzi kataba ala nafsihi rahmah wa amarna bimtisali ma'muratihi wa jitinabi manhiyatihi muddatal hayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa'lamu anna Allah ta'ala qad wa'ada liman ittaqa bidukhulil jannah wa tawa'ada liman 'asahu bidukhuli jahannam ma'wa. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Qardallahu 'an jami'is sahabati wal qarabat li rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih dhata bainihim waj'al fi qulubihimul iman wal hikmah wa awzi'hum ala ahdika alladhi ahadta ilaihim waj'alna minhum wa atina bidalatul islam bihidayatika wa rahmatika wasi'ah wa taqabbal du'ana innaka antas samiul alim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.